Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adit Elvi Faiz, NIM 22024014093. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS Praktikum Sistem Basis Data. Nah, pertama-tama di sini kita ke XMP Control Panel. Setelah itu, aktifkan MySQL Start. Nah, setelah itu kita masuk di File Explorer. Nah, setelah itu di PC dan local disk C sampai terus MySQL, cari MySQL. Nah, setelah itu kita masuk di bin dan search, ketik cmd ya. Nah, setelah kita masuk di sini tulis MySQL min urut. Nah, setelah itu kita create database. Setelah itu nama mahasiswa yang diinginkan, seperti Muhaditya 093. Nah, setelah itu pakai us nama mahasiswa yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu titik koma, enter. Setelah itu kita akan membuat di sini create table class. Create table class. Buka kurung. Nah, setelah itu create table class ini untuk menyimpan nilai bilangan bulat atau integer tanpa koma desimal. Membuat nomor identifikasi unik secara otomatis untuk setiap baris yang ditambahkan ke tabel. Menandai satu atau beberapa kolom sebagai kunci utama yang unik. Digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik. Nah, setelah itu kita tulis di sini ID int terus auto increment. Setelah itu primary key, koma, lanjut kelas varchar. Nah, auto increment primary key di sini untuk menyimpan karakter string dengan panjang yang dapat berubah. Nah, lanjut lagi kelas varchar. Nah, di sini saya salah karena titik komanya saya dahulukan. Seharusnya kita tutup itu di bawah. Nah, kita ketik ulang di sini. Ketik ulang create table class. Nah, create table kelasnya juga itu saya salah di situ karena K-nya kecil. Seharusnya K besar. Nah, lanjut lagi seperti tadi ID int auto increment primary key. Auto increment primary key. Auto increment primary key.
primary key, koma lanjut kelas varchar. Kelas varchar. Nah, enter. Enter. Terus kita tutup dengan tutup kurung dengan titik koma. Setelah itu lanjut kita bikin create tabel mahasiswa. Create tabel mahasiswa untuk menyimpan karakter string dengan panjang yang tetap. Nah, setelah itu kita ketik nimchar terus primary key, koma lanjut nama varchar, koma ID kelas, ID underscore kelas char, koma lanjut gender char, lanjut tempat lahir varchar. Nah, tempat lahir ini untuk menyimpan nilai tanggal dalam format. Lanjut lagi di sini tanggal underscore lahir, date, koma lanjut lagi nomor telepon, nomor underscore telepon varchar. Nah, jangan lupa kita tutup lagi di sini pakai tutup kurung dan titik koma. Nah, lanjut. Kita bikin lagi di sini create tabel nilai. Create tabel nilai. Lanjut ID int auto underscore increment
primary key, koma, lanjut, NIM underscore mahasiswa, char, koma, lanjut lagi, nilai INT. Nah, tutup lagi di sini, tutup kurung terus titik koma. Nah, lanjut lagi, masuk ke insert into class. Insert into class, dalam kelas, dalam kurung kelas values, dalam kurung kelas A1, kutip kelas A1, titik koma, lanjut lagi, kita bikin sama kayak di atas tadi, insert into class. Langsung kita copy saja supaya tidak lama-lama lagi, tinggal kita ganti kelas A2. Nah, lanjut ke insert data, lanjut insert into mahasiswa, yaitu NIM, nama, ID kelas, gender, tempat lahir, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nah, di sini kita bikin values-nya. Kita masukkan nama NIM yang mau diinginkan. Setelah itu nama mahasiswa yang ditentukan. Values ini kita mengisikan nama dan NIM mahasiswa yang diinginkan.
Nah, selain nama dan NIM, kita memasukkan ID kelas dan tempat lahirnya dan tanggal lahir. Dan tidak lupa juga kita memasukkan nomor teleponnya. Nah, mungkin di sini bisa Anda skip karena di sini saya kurang fokus karena memakai dua double koma di depan nama dan di belakang data. Makanya di sini nanti datanya error. Nah, di sini sudah mulai error karena kan komanya double di depan dan di belakang data. Makanya di sini error. Mungkin saya kurang fokus. Jadi saya tidak lihat kalau komanya saya double. Terlihat kebingungan. Ya, di sini saya sudah mulai hapus komanya supaya datanya nanti tidak error. Nah, lanjut di sini. Nah, mungkin di area namanya di situ terpencet slash, jadi error lagi di situ. Saya perhatikan baik-baik, ternyata ada tanda slash. Kita hapus saja dulu, terus kita lanjut. Nah, di sini tiba-tiba MySQL-nya disconnect. Nah, di sini saya langsung skip ke lanjutan yang tadi. Mohon maaf karena MySQL-nya tadi disconnect karena jaringan. Jadi saya skip langsung ke sini lagi. Tapi datanya yang sebelumnya masih tersimpan. Nah, kita langsung tulis database-nya di sini. Seperti tadi. Kita ulang lagi dari awal karena yang tadinya MySQL-nya langsung disconnect.
Nah, langsung saja kita copy di sini, tinggal kita ganti nama dan NIM-nya. Supaya tidak memakan waktu. Nah, lanjut. Setelah itu kita bikin insert into mahasiswanya. Atau langsung ke insert data, insert into nilai. Insert into nilai, dalam kurung NIM mahasiswa, koma nilai, tutup kurung values. Nah, di sini masukkan NIM mahasiswa yang sudah dimasukkan ke data tersebut. Dan masukkan juga nilai yang diinginkan. Terserah nilai dari kalian mau berapa. Nah, setelah itu lanjut lagi, insert into nilai lagi. Nah, langsung kita copy saja di sini. Terus kita ganti NIM-nya saja dan nilainya. Lanjut seperti tadi lagi, bikin insert into nilai lagi. Lanjut, kita langsung select data dari tabel kelas atau select data dari tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Titik koma. Nah, di sini tabelnya sudah muncul. Tertera apa tadi nama mahasiswa yang telah dimasukkan. Contohnya ada 2 di situ. Lanjut lagi, kita bikin tabel select from class, koma. Nah, tabel datanya sudah kelihatan di situ dari kelas A1 dan kelas A2. Lanjut lagi, kita select from, seharusnya di situ select from nilai, tapi saya kurang fokus di situ, malah tulis select from tabel, yang jadinya bingung sendiri. Seharusnya select from nilai. Nah, harusnya di sini select data dari tabel nilai. Nah, di sini sudah mulai
Nah, kelihatan ya tabelnya, nilainya juga sudah muncul di situ. Select from nilai, tabel nilai dari NIM mahasiswa yang telah didatakan. Lanjut lagi di sini. Nah, di sini kita mau update mahasiswa, update set tempat lahir mahasiswa yang ingin diganti. Tempat lahir mahasiswa yang ingin diganti, kita ganti jadi Bandung. Yang darinya Jakarta kita ganti ke Bandung. Nah, terus kita kasih masuk NIM yang ingin diganti. Nah, contohnya kita kasih masuk salah satu NIM yang ada di data tersebut. Nah, langsung saja kita titik koma di sini, enter. Nah, jika sudah terubah di situ, maka ada tulisannya rows match 1 dan change 1. Nah, di situ kita bisa cek sebentar apakah tabel yang darinya tempat lahir Jakarta akan terubah ke Bandung. Nah, di sini kita cek dulu, select bintang from mahasiswa. Kita lihat apakah terubah di sini tempat lahirnya. Nah, tabel yang sudah diupdate di sini tempat lahirnya sudah terupdate. Yang darinya Jakarta terupdate ke Bandung. Nah, setelah itu kita bikin select mahasiswa. Select mahasiswa, NIM, mahasiswa, titik nama, dan kelas. Nah, lanjut di sini. Kelas ID titik koma. Enter. Nah, di sini tabel nama mahasiswa dan NIM-nya beserta kelasnya sudah tertera di tabel tersebut. Nah, lanjut lagi. Kita ingin memunculkan tabel nilai dari mahasiswa tersebut.
Nah, di sini untuk memperlihatkan nilai dari mahasiswa tersebut. Nilai titik NIM underscore mahasiswa titik koma. Mahasiswa titik koma. Nah, di sini tabelnya sudah muncul. Nah, kelihatan juga di situ nilai dari mahasiswa tersebut. Nah, mohon sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.